Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel petani pemula. Dalam video kali ini saya akan coba berbagi informasi mengenai insektisida atau racun untuk hama penggerek batang pada tanaman padi. Dan merek dagang tersebut merek dagang terbaru yang ampuh untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang padi. Apa saja jenisnya? Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan skip agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Dalam budidaya tanaman padi yang dimulai dari persemaian atau pindah tanam, banyak sekali hambatan atau rintangan yang dialami oleh teman-teman petani padi. Salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan produktivitas panen padi diantaranya adalah serangan dari OPT. Apakah itu OPT? OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Dan di antara OPT atau organisme pengganggu tanaman yang paling sulit dikendalikan adalah hama tikus, hama penggerek batang, hama warang batang coklat, hama ulat gerayak, atau hama walang sangit dan lainnya. Pada video kali ini akan dibahas mengenai cara mengatasi hama penggerek batang. Karena hama penggerek batang merupakan hama urutan nomor 2 yang paling sulit dikendalikan, apalagi jika menyerang di fase generatif tanaman padi. Hama penggerek batang adalah hama penting pada tanaman padi karena sering menimbulkan kerusakan yang berat baik di usia vegetatif maupun di usia generatif. Oleh karena itu, petani sangat mengkhawatirkan dari serangan penggerek batang ini karena kehilangan hasilnya yang sangat tinggi. Hama penggerek batang ini dapat merusak tanaman padi pada semua fase pertumbuhannya, yaitu dimulai pada saat di persemaian atau pembibitan, fase anakan produktif, sampai dengan fase pembungaan. Serangan dari penggerek batang yang menyerang pada pembibitan atau di persemaian dan juga fase anakan produktif disebut dengan hama sundep. Jika serangan hama sundep pada fase vegetatif mencapai 5%, maka itu akan mengurangi populasi tanaman padi di area lahan tersebut. Dan teman-teman petani akan menanam ulang tanaman padi untuk memenuhi populasinya. Jika serangan hama sundep pada fase vegetatif kurang dari 5%, kehilangan hasilnya tidak terlalu besar karena tanaman padi masih bisa berkembang dari tunas baru atau anakan baru. Dan jika hama penggerek batang menyerang pada tanaman padi di fase generatif, yaitu fase pembungaan, menyebabkan malai tampak putih atau seperti uban. Dan serangan hama penggerek batang pada fase generatif ini, teman-teman petani biasa menyebutnya dengan beluk. Perlu teman-teman petani pemula ketahui, di lapangan petani akan menemukan 3 spesies hama penggerek batang padi. Yang pertama adalah penggerek batang padi kuning, yang kedua adalah penggerek batang padi putih, dan penggerek batang padi bergaris. Dan mirisnya, belum ada tanaman padi atau jenis varietas padi yang kebal atau tahan dari serangan hama penggerek batang. Dan hama penggerek batang ini bisa menyerang di semua musim, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Yang perlu diwaspadai oleh teman-teman petani pemula adalah pada saat terang bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Jawanya. Dan pada saat itulah, pada saat terang bulan, hama penggerek batang itu mulai bermigrasi atau penerbangan. Dan penerbangan dari hama penggerek batang itu akan menimbulkan banyak telur-telur yang menempel di batang tanaman padi, sehingga itu akan menjadi bibit dari larva penggerek batang padi. Dari ketiga jenis hama penggerek batang tersebut memiliki kesamaan dalam menyerang tanaman padi dan akibat yang ditimbulkannya. Semua spesies hama penggerek batang padi dalam siklus hidupnya memiliki
metamorfosis yang sempurna, mulai dari fase telur, fase larva, fase pupa, dan fase ngengat. Pada fase larva yang berperan menjadi hama adalah ulat kecil yang masuk ke dalam batang padi, karena dalam hidupnya memperoleh makanan dengan cara menggerek tanaman padi dari dalam dan merusak tanaman padi dari dalam untuk mematikan titik tumbuhnya. Ciri-ciri gejala serangan hama penggerek batang padi yaitu pada fase vegetatif, larva atau ulat kecil memotong bagian tengah, menggorok, menggerek batang tanaman padi sehingga menjadikan titik tumbuh tanaman padi itu mati dan pucuknya menjadi layu, menguning, mengering, dan mati. Dan pada fase generatif, hama penggerek batang menyebabkan malai itu tidak bisa mengisi bulirnya dan malai tersebut muncul putih, kosong, hampa, dan mati. Ada 3 cara dalam mengatasi hama penggerek batang pada tanaman padi. Yang pertama adalah cara kultur teknis, yang kedua adalah cara mekanik, dan cara yang ketiga adalah dengan kimiawi atau insektisida. Pengertian pengendalian hama penggerek batang dengan cara kultur teknis adalah pengaturan pola tanam. Teman-teman petani bisa melakukan pola tanam atau waktu tanam yang tepat agar tanaman terhindar dari serangan hama penggerek batang. Bisa dicoba teman-teman petani untuk tidak menanam padi pada bulan Desember sampai Januari. Kenapa? Karena suhu, kelembaban, dan curah hujan pada saat itu sangat cocok untuk perkembangan hama penggerek batang. Banyak curah hujannya. Sementara tanaman padi yang baru dipindah tanamkan sangat sensitif terhadap serangan hama penggerek batang. Selain itu juga pengaturan jarak tanam. Teman-teman petani agar mengatur jarak tanam tidak terlalu rapat atau tidak terlalu renggang. Ketika bertanam padi di musim hujan, diusahakan untuk jarak tanamnya itu sedikit lebar dan bertanam di musim kemarau agar sedikit rapat. Teman-teman petani juga bisa mencoba untuk tidak menanam padi ketika terang bulan atau pada saat bulan purnama. Karena pada saat bulan purnama atau terang bulan, hama ngengat penggerek batang itu mulai bermigrasi dan penerbangan semakin banyak. Ketika hama penggerek batang yang sudah menyebar di lahan utama, ngengat yang bertelur tidak bisa dikendalikan. Karena bibit padi yang baru saja dipindahkan, fisiknya masih lemah dan ketika terserang hama penggerek batang langsung mati. Diusahakan juga penanaman padi secara serempak. Tidak boleh lebih dari 15 hari ketika tanaman padi sudah tumbuh. Karena untuk menghindari sumber makanan bagi hama penggerek batang padi agar tidak menyebar ke lahan yang lain. Dan bisa juga dilakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Padi kacang hijau atau padi jagung. Tujuannya adalah untuk memutus siklus hidup dari hama penggerek batang tanaman padi. Pengendalian hama penggerek batang yang kedua adalah secara mekanis. Artinya, pengendalian penggerek batang tanaman padi dimulai sejak di persemaian sampai di pertanaman dengan cara mengumpulkan kelompok telur dari penggerek batang tersebut. Jika terlihat penerbangan imago atau ngengat pada sore hari, teman-teman bisa mengendalikan hama penggerek batang tersebut dengan cara penangkapan dengan menggunakan lampu perangkap. Lampu perangkap yang dinyalakan pada malam hari akan menjadi daya tarik bagi hama penggerek batang ngengat tersebut. Di bawah lampu perangkap untuk hama penggerek batang bentuk ngengat, teman-teman bisa memasang bak penampung yang telah diisi deterjen atau minyak agar ngengat dari penggerek batang tersebut mati. Yang ketiga adalah cara pengendalian hama penggerek batang dengan cara kimiawi. Artinya, teman-teman bisa mengendalikan hama penggerek batang dengan menggunakan pestisida atau insektisida tepat sasaran untuk hama ulat penggerek batang. Teman-teman petani bisa mengaplikasikan insektisida untuk serangan hama penggerek batang dilakukan pada waktu sore hari atau malam hari karena hama ulat penggerek batang itu aktif di malam hari.
Ketika teman-teman menyemprot insektisida, hama ulat tersebut langsung kena dan langsung mati. Untuk teman-teman yang belum tahu dari insektisida apa saja yang mampu mengendalikan hama ulat penggerek batang, inilah beberapa jenis bahan aktif dari insektisida yang mampu mengendalikan hama ulat penggerek batang tanaman padi. Yang pertama adalah dimehipo. Yang kedua adalah chlorantraniliprol. Dan yang ketiga adalah isosiklorseram. Dan teman-teman juga bisa menggunakan insektisida yang double bahan aktif seperti chlorantraniliprol plus thiamethoxam atau flubendiamida plus thiacloprid. Jika teman-teman petani pemula masih belum mengenal merek dagang yang berbahan aktif tersebut, yang pertama adalah insektisida spontan. Insektisida spontan memiliki bahan aktif dimehipo, dan jika teman-teman menggunakan spontan bisa menggunakan dosis atau takarannya 200 ml per tangkinya. Yang kedua adalah Prepaton. Prepaton memiliki bahan aktif chlorantraniliprol, dan jika teman-teman menggunakan Prepaton untuk hama penggerek batang bisa menggunakan 0,75 ml sampai 2 ml per liter airnya. Yang ketiga adalah insektisida Incipio. Insektisida Incipio memiliki bahan aktif isosiklorseram, termasuk bahan aktif yang terbaru dari PT Syngenta. Jika teman-teman menggunakan insektisida Incipio bisa menggunakan takaran 1-2 ml per liter airnya. Yang keempat adalah insektisida Virtaco. Insektisida Virtaco termasuk insektisida yang memiliki double bahan aktif, yaitu chlorantraniliprol plus thiamethoxam. Jika teman-teman menggunakan insektisida Virtaco untuk tanaman padi, bisa menggunakan takaran 1-2 ml per liter air. Dan yang kelima adalah insektisida Bell Expert. Insektisida Bell Expert termasuk insektisida double bahan aktif juga dan memiliki bahan aktif flubendiamida plus thiacloprid. Jika teman-teman menggunakan insektisida Bell Expert untuk hama penggerek batang pada tanaman padi bisa menggunakan dosis 300 ml per hektarnya atau takaran 1-2 ml per liter airnya. Demikianlah video cara mengatasi hama penggerek batang pada tanaman padi dan juga jenis-jenis bahan aktif insektisida berikut merek dagangnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani padi pemula. Dan terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.